Dalam membangun sebuah kota, perlu dong perencanaan supaya si kota ini menjadi rapi. Para ahli telah menelaah supaya bentuk kota ini cocok dibangun di wilayah tersebut. Seperti Ernest Burgess, seorang sosiolog Amerika Serikat ini, telah melakukan penelitian struktur keruangan kota. Ia melakukan penelitian di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1925 untuk mengetahui perkembangan kota seiring perkembangan waktu dan bertambahnya penduduk di kota tersebut. Nah, setelah diteliti, ternyata perkembangan itu semakin meluas menjauhi titik pusat kotanya, bahkan mencapai daerah pinggiran. Zona yang terbentuk akibat pemekaran wilayah ini mirip sebuah gelang yang melingkar. Nah, dari sinilah Burgess memiliki teori konsentris ini. Lalu, seperti inilah gambar dari teori konsentris. Bila teman-teman lihat, teori ini terbagi ke dalam 5 zona. Zona pertama dikhususkan untuk pusat kota, yang dimana kegiatannya terkonsentrasi pada kegiatan inti seperti bisnis dan pemerintahan, atau bisa disebut Central Business District yang disingkat menjadi CBD. Lalu zona yang kedua diperuntukkan untuk menunjang pusat kota supaya lancar dalam menjalankan kegiatannya. Makanya di zona ini terdapat aktivitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota tersebut. Jadi, apa saja yang diperlukan pusat kota akan disediakan pada zona ini. Nah, inilah zona peralihan. Zona yang ketiga khusus untuk pemukiman kelas pekerja atau untuk kaum buruh. Mereka dipusatkan di sini supaya mobilitas ke pusat kotanya tidak memakan biaya transportasi yang besar, sehingga mereka bisa menghemat biaya dari segi transportasinya. Selanjutnya, zona keempat masih digunakan untuk permukiman. Namun, bedanya dengan zona ketiga, zona ini dihuni oleh pekerja kelas menengah. Maka, zona ini adalah zona permukiman kelas menengah. Rata-rata penduduk pada zona ini telah memiliki jabatan yang cukup untuk menunjang dalam profesinya, sehingga mereka memilih tinggal sedikit lebih jauh dari pusat kota untuk menghindari kepadatan di zona ketiga. Terakhir, zona kelima. Zona ini dikhususkan untuk hunian orang-orang yang ingin mencari tempat tinggal lebih tenang dan jauh dari keramaian kota. Karena di zona ini mulai terdapat peralihan antara permukiman dan pertanian. Nah, pada zona inilah terdapat permukiman kelas atas karena rata-rata dari mereka ingin hunian yang jauh dari kepadatan. Makanya mereka memilih zona ini. Lalu, di zona bagian manakah kalian tinggal? Teori ini dapat diterapkan di wilayah-wilayah yang lingkungannya sangat mudah dibangun jalur transportasi. Kenapa ya bisa begitu? Karena transportasi menjadi bagian yang sangat vital pada teori ini. Wilayah-wilayah Eropa dan Amerika seperti London, Calcutta, Chicago sangat cocok untuk menerapkan teori ini. Bila di Indonesia sangat sulit untuk menerapkan teori ini karena lingkungannya di Indonesia banyak berupa pegunungan, lembah, hingga wilayah-wilayah yang terpisah oleh laut. Nah, makanya sulit untuk menerapkan teori ini di Indonesia. Bila dipaksakan, paling hanya wilayah-wilayah kota besar saja yang bisa menerapkannya. Itu juga hasilnya kurang maksimal.